Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah cerita yang berjudul Penumpang Gaib. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan di kolom deskripsi. Saat itu aku sudah selesai mengantarkan penumpang di daerah Cilandak. Kemudian berniat untuk pulang, tapi di tengah jalan terlihat seseorang anak laki-laki memakai hoodie, celana jeans, dan membawa ransel. Anak itu lalu melambaikan tangan memintaku berhenti. Aku berhenti dan membuka kaca jendela. "Mau kemana, Dek?" Anak itu mendekati jendela. "Depok, Bang, daerah Beji." Kebetulan sekali, sebab rumahku tidak jauh dari daerah tujuan anak itu. Karena itu keputusan untuk mengantarkannya, lalu kusuruh ia masuk. Anak itu kemudian masuk dan duduk di kursi belakang. Kondisi jalanan pada saat itu sudah hampir sepi. Jadi perjalanan kami lancar tanpa hambatan. Sesekali kulihat anak itu lewat spion belakang. Ia hanya diam saja melihat jendela. Ku coba membuka obrolan dengan anak itu. "Habis dari mana, Dek?" "Les," jawab anak itu. Wajahnya tetap memandangi jendela. "Oh, kelas berapa?" tanyaku lagi. "Kelas 3 SMP, jawabnya padaku. Akhirnya aku memutuskan diam hingga memasuki daerah Beji. Aku bertanya, "Bejinya di mana?" "Palem." Aku kemudian mengemudikan kendaraanku mengikuti arah anak itu. Hingga akhirnya kami masuk ke sebuah perumahan di Jalan Palem. Aku mengemudikan mobilku pelan-pelan. Lalu bertanya pada anak itu, "Di mana rumahnya?" Ia menjawab, "Nanti di ujung belok kiri, Bang," jawabnya. "Rumah kedua di sebelah kanan," tambah anak itu. Kuikuti arahan itu. Kemudian sampai di sebuah rumah bertingkat. Kuhentikan mobilku di depan rumah, mematikan argo taksi, lalu kunyalakan lampu mobilku. Tidak ada suara dari anak itu. Akhirnya aku menengok ke belakang, lalu menyadari bahwa tidak ada orang. Aku mulai merasakan ada hal yang aneh. Apa anak itu udah turun? Kok tidak ada suara? Tiba-tiba kaca mobilku diketuk oleh seorang ibu-ibu. Aku kaget, lalu mencoba membuka kaca jendela mobilku. "Pak, berapa ongkosnya?" tanya ibu itu. 45.000, jawabku, masih kaget dengan kejadian ini. "Anaknya kemana, Bu?" "Anak saya sudah meninggal tahun lalu. Memang kadang-kadang pulang ke rumah. Makasih ya, Pak, udah dianterin." Ibu itu menyodorkan uang padaku. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya.
Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.